Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan event Secret Wars 2. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini Mistress Death, sang perwujudan kematian, telah dilenyapkan oleh energi Beyonder. Dengan demikian, tak ada lagi kematian. Para makhluk kosmik bisa merasakan dampaknya di keseluruhan multiverse. Tetapi mereka tak mampu melakukan apapun untuk membatalkannya. Sekarang segala makhluk tak bisa mati. Bahkan gabungan kekuatan para makhluk kosmik pun tak bisa menyebabkan kematian siapapun. Di kota Denver, Owen Reese menemukan keanehan. Dia melihat tanaman bunganya tampak segar. Padahal sebelumnya bunga itu terlihat layu dan akan mati. Owen bisa menduga ini merupakan ulah siapa. Maka dia bergegas berpindah dari apartemennya menuju restoran tempat Beyonder sedang berada. Begitu melihat kedatangan Owen, para makhluk kosmik sontak menyingkir memberi jalan, sebab mereka menyadari betapa kuatnya dirinya. Selanjutnya Owen berbicara dengan Beyonder. Setelah diberitahu apa yang telah terjadi, Owen langsung saja memarahi Beyonder. Karena segala makhluk tak bisa mati, banyak kegiatan yang menjadi tidak bermakna lagi. Seperti misalnya menyirami tanaman dan mengkonsumsi makanan. Sedangkan Beyonder hanya bisa terdiam saja. Ujung-ujungnya Owen memilih pulang dengan masih merasa marah. Kata-kata Owen membuat Dave akhirnya menyadari bahwa dirinya telah berbuat salah. Jadi Dave memohon kepada Beyonder agar Mistress Death dipulihkan. Tentang permintaan itu, Beyonder mengungkapkan sesuatu. Ada kemungkinan Death bisa dibangkitkan kembali asalkan ada makhluk berakal yang bersedia mati secara sukarela. Tanpa butuh waktu lama, Dave mengaku mau menjadi orang tersebut. Sejak dulu dia memang ingin menjadi orang yang berperan penting. Dengan kesediaan Dave ini, Beyonder pun membuat Dave mati menjadi tulang belulang. Setelah itu, Mistress Death bangkit kembali. Berkat pengorbanan Dave, makhluk hidup bisa mengalami kematian lagi. Segala kejadian ini membuat Beyonder muak. Dia kini menyadari peran pejuang kehidupan ternyata tidak cocok baginya. Jadi dia memilih berhenti saja. Bahkan dia membongkar markasnya. Beyonder berniat memikirkan apa lagi yang akan dia lakukan berikutnya. Dalam komik Secret Wars 2 isu 7, Mephisto di neraka mengamati Beyonder yang sedang merenung sendirian di sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik. Perbuatan Beyonder melenyapkan Mistress Death membuat Mephisto merasa marah pada Beyonder. Mephisto juga cemas Beyonder akan berubah pikiran dan membahayakannya atau Death lagi. Tetapi Mephisto tidak berani menyerangnya secara langsung karena perbedaan kekuatan antara mereka sangatlah jauh sekali. Maka Mephisto memikirkan cara lainnya, yaitu menciptakan sebuah mesin bernama Beyonder's Bane yang diberi tenaga dari energi Beyonder sendiri. Seperti sudah disebutkan, Beyonder mengeluarkan energi sangat besar untuk melenyapkan Death. Setelah Death bangkit lagi, energi tersebut secara perlahan-lahan akan kembali kepada Beyonder. Namun tanpa disadari oleh Beyonder, Mephisto secara diam-diam merampas energi tersebut dan menyalurkannya ke dalam mesinnya. Mephisto mengklaim ada kemungkinan Beyonder's Bane bisa membunuh Beyonder. Namun itu bukanlah sesuatu yang pasti. Bisa saja mesin ini gagal. Lalu Beyonder memberikan pembalasan yang berat terhadap Mephisto. Resiko tersebut berani diambil oleh Mephisto. Dia tidak mau diam saja dan menunggu dengan ketakutan. Di pulau di Pasifik, Beyonder masih duduk di bebatuan. Dia berfokus memikirkan peran apa yang cocok untuknya di dunia ini. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang bernama Ed Strang yang sedang berlibur. Ed bercerita panjang lebar tentang dirinya. Sebaliknya, Beyonder tidak banyak bicara. Dia mengaku memang sedang merenung saja. Ujung-ujungnya, Ed berpamitan dan pergi meninggalkan Beyonder. 2 hari kemudian, Ed kembali lagi dengan membawa banyak orang. Rupanya orang-orang ini mendengar cerita Ed tentang Beyonder. Mereka merasa tertarik. Karena itu, mereka pun ikut duduk terdiam dan merenung juga seperti Beyonder. Sementara itu, Mephisto melaksanakan bagian lain dalam rencananya. Para bawahannya mendatangi 99 supervillain dan meminta mereka menghajar Beyonder dengan iming-iming bermacam-macam imbalan. Para villain ini juga dipasangi tanda sihir pada telapak tangan mereka. Tanda tersebut berfungsi sebagai penghubung dengan alat Beyonder's Bane. Apabila tanda tersebut menyentuh tubuh Beyonder atau terkena energi darinya, maka segala energi di dalam Beyonder's Bane akan melesat menyerang Beyonder dan menghancurkannya. Proses ini akan berlangsung dengan amat sangat dahsyat. Bahkan sepertiga universe termasuk planet bumi dan segala isinya akan ikut musnah. Triliunan makhluk akan tewas dalam kejadian tersebut.
Mephisto memang tidak ragu menyebabkan kematian banyak nyawa demi menyingkirkan Beyonder. Sedangkan para villain tentu tidak tahu menahu tentang bahaya tersebut. Mereka hanya melaksanakan perintah demi mendapatkan imbalan. Dalam rencana ini, Mephisto juga mendapatkan banyak bantuan dari para makhluk kosmik, yaitu Eternity, Gardener, Master Order, Lord Chaos, Galactus, Living Tribunal, One Above All sang pemimpin celestial, Kronos, dan In-Betweener. Para makhluk kosmik ini membagi kekuatan mereka ke dalam Beyonder's Band. Bukan hanya itu saja, Eternity juga akan berperan sebagai penembak yang mengoperasikan alat tersebut. Eternity sendiri merupakan perwujudan universe. Apabila Beyonder's Band memang berhasil menjalankan fungsinya, maka Eternity akan kehilangan satu tangan dan satu kakinya. Meskipun begitu, Eternity rela berkorban saking takutnya dirinya pada Beyonder. Dengan segala kerjasama ini, nantinya Beyonder akan terkena gabungan energi dirinya sendiri dan energi para makhluk kosmik. Dengan demikian, berbeda dari sebelumnya, kini Mephisto yakin keseluruhan energi tersebut pasti akan cukup untuk membunuh Beyonder. Di pulau di Pasifik, keadaan semakin ramai. Rupanya kabar tentang Beyonder yang terus merenung memang tersebar semakin luas, bahkan disiarkan di televisi. Beyonder dianggap sebagai ahli spiritual yang mengajarkan jalan mencari pencerahan kehidupan dengan cara merenung. Ini menarik perhatian masyarakat. Dengan demikian, orang-orang pun berbondong-bondong datang ke sana. Mereka meniru Beyonder. Mereka duduk diam dan berpikir, sehingga pulau itu mendapat sebutan Pulau Para Pemikir. Di kota Denver, Owen Reese melihat siaran berita tentang Beyonder tersebut. Dia sontak merasa cemas ada masalah yang berhubungan dengan Beyonder. Maka dia bergegas melakukan pemeriksaan terhadap multiverse. Melalui pemeriksaan ini, Owen bisa mendeteksi bahwa para makhluk kosmik sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Beyonder. Meskipun begitu, Owen tidak bisa mengetahui rencana apa itu. Owen lalu mengalami dilema. Dia sebenarnya ingin memperingatkan Beyonder, tetapi dia juga ingin Beyonder disingkirkan, sebab Beyonder bisa menimbulkan kekacauan. Ujung-ujungnya, dia memutuskan tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Di sebuah pulau lainnya di dekat Pulau Pemikir, ada The Thing yang melakukan syuting film. Dia melihat berita tentang Beyonder di televisi. Dia sontak naik pitam. Rupanya, The Thing memang menyimpan dendam pada Beyonder. Dulu pada akhir event Secret Wars 1984, The Thing memilih tinggal di Battle World agar bisa tampil dalam wujud manusia. Tetapi seiring waktu, dia berubah kembali ke wujud batu. Maka dia memutuskan pulang saja ke bumi. Sayangnya, dia kemudian menemukan sesuatu yang sangat buruk. Karena cukup lama The Thing tidak berada di bumi, kekasihnya, Alicia Masters, telah direbut oleh Johnny Storm. The Thing pun menyalahkan Beyonder atas semua ini. Di sebuah gua di Pulau Pemikir, Mephisto berkumpul bersama pasukan villain yang dia namai Legion Accursed. Di sana ada sebuah jam pasir sangat besar. Jam tersebut berfungsi menunjukkan batas waktu yang mereka miliki. Apabila waktunya habis, maka energi pada Beyonder's Band akan bocor, sehingga alat itu tak akan berguna lagi. Jadi rencana Mephisto tidak boleh terlambat dijalankan. Kini Mephisto ingin lebih dulu melihat sasarannya. Beyonder sedang mendapat informasi dari Ed Strang. Dampak tersebarnya berita tentang Beyonder semakin terasa. Setiap jam ada ratusan orang yang datang. Beyonder tidak mau merenung di tengah orang-orang yang berdesak-desakan. Jadi dia mengaku akan pergi saja. Begitu mendengar semua ini, Mephisto sontak panik. Alat Beyonder's Band sudah diatur berdasarkan lokasi Beyonder saat ini. Tidak ada waktu untuk mengaturnya ke lokasi yang baru. Mephisto harus memberi pengalihan agar Beyonder tetap berada di Pulau Pemikir. Pilihannya jatuh pada The Thing yang sedang tertidur. The Thing mengalami mimpi buruk dan terbangun. Tiba-tiba di hadapannya muncul berbagai orang yang dia kenal, termasuk Alicia Masters. Mereka semua menyuruhnya membalaskan dendam pada Beyonder. Salah satu dari mereka juga menawarkan kontrak yang akan memberi The Thing tambahan kekuatan. Karena dikuasai amarah, The Thing segera menandatangani kontrak tersebut, lalu bergerak ke lokasi Beyonder. Tanpa disadari oleh The Thing, orang-orang tadi sesungguhnya adalah Mephisto yang menyamar. Sedangkan kontraknya memang akan meningkatkan kekuatan The Thing 100 kali lipat. Namun sebagai balasannya, jiwa The Thing nantinya akan jatuh dalam kekuasaan Mephisto. Sementara itu, The Thing mulai merasakan efek peningkatan kekuatan. Dia berenang ratusan mil tanpa merasa lelah sedikit pun. Pada akhirnya, The Thing tiba di hadapan Beyonder untuk membunuhnya. Meskipun begitu, dia mendadak merasa ragu. Rupanya dia memang tak sanggup melakukan pembunuhan. Maka dia pun membatalkan niatnya.
Berkat pengalihan dari The Thing, Mephisto memerintahkan Legion Accursed bergerak menyerang Beyonder. Para villain pun berbondong-bondong berlari keluar dari dalam gua menuju lokasi Beyonder. Mereka juga sangat bersemangat sebab telah dipengaruhi oleh Mephisto. Agar tetap aman dari kehancuran yang akan terjadi, Mephisto berpindah ke nerakanya. Ketika didekati oleh Legion Accursed, Beyonder masih terus saja merenung. Sambil memantau situasi ini, Mephisto merasa cemas. Eternity bersiaga dan para makhluk kosmik gemetar. Sedangkan Owen Reece berusaha mengalihkan perhatian pada hal lainnya. Saat itu di dekat Beyonder masih ada The Thing. Dia jelas kaget menyaksikan kedatangan banyak sekali villain. Walaupun The Thing marah kepada Beyonder sebagai seorang hero, dia tentu tidak bisa membiarkan para villain melakukan pembunuhan. Maka dia pun bertindak. Dia menjalani pertarungan menghadapi para villain ini agar mereka tidak bisa menyerang Beyonder. Untungnya, The Thing sudah jauh lebih kuat berkat perjanjian dengan Mephisto. Tambahan kekuatan tersebut membuatnya unggul meskipun dikeroyok. Dia mampu menghajar para villain sehingga mereka tidak bisa menyentuh Beyonder sama sekali. Mephisto yang memantau semua ini tentu merasa kesal. Kontrak yang dia tawarkan kepada The Thing justru menjadi senjata makan tuan. Karena itu, Mephisto memutuskan merobek saja kontrak The Thing. Dengan demikian, perjanjian tersebut pun batal. Jiwa The Thing tidak akan dikuasai Mephisto. Sedangkan tambahan kekuatan The Thing lenyap. Tetapi keputusan ini sudah terlambat. Saat itu hampir semua villain sudah kalah. Satu-satunya yang masih bertahan adalah Juggernaut. Dia berhasil menjatuhkan The Thing dan hendak menerjang Beyonder yang masih terus merenung. Mephisto merasa senang sebab menganggap Beyonder akan musnah. Harapan Mephisto ini tidak terwujud. The Thing ternyata belum sepenuhnya takluk. Dia mampu mencengkram kaki Juggernaut. Akibatnya, Juggernaut pun ambruk di hadapan Beyonder. The Thing lalu bingung kenapa Juggernaut tidak bangkit kembali. Ditambah lagi, tidak lama kemudian para villain mendadak menghilang. Rupanya mereka semua dikembalikan ke tempat asal mereka masing-masing. Batas waktu untuk memakai Beyonder's Bane memang sudah habis. Beyonder's Bane tak sanggup lagi menahan energi yang terkandung di dalamnya. Alat itu pun hancur berjatuhan dan meleleh dalam lava. Sedangkan energinya melesat keluar dan masuk kembali ke dalam diri Beyonder. Rencana Mephisto telah gagal. Kegagalan ini membuat Mephisto merasa putus asa. Karena perasaan Mephisto tersebut, jiwa-jiwa yang sedang disiksa di neraka untuk sesaat berhenti menderita rasa sakit. Sementara itu, para makhluk kosmik kembali berfokus pada urusan masing-masing. Di Pulau Pemikir, The Thing mencoba berdiri tapi ujung-ujungnya terjatuh pingsan. Sedangkan Beyonder memperoleh kesimpulan setelah cukup lama merenung. Keberadaannya telah membuat The Thing menyadari peran sebagai superhero yang melindungi orang lain. Ini artinya mungkin peran yang cocok bagi Beyonder adalah membantu orang menemukan peran mereka. Ini membuat Beyonder merasa bersemangat. Dalam komik Amazing Spider-Man isu 273, ada seorang pengusaha kaya bernama Thomas Fireheart. Dia bisa berubah ke wujud perkasa yang disebut Puma. Dia juga bagian dari suatu suku Indian. Pada suatu malam, pamannya sekaligus dukun suku memberitahukan bahwa Beyonder merupakan bahaya amat besar yang akan menghancur leburkan dunia. Thomas berkewajiban membunuh Beyonder agar dunia tetap ada. Sang dukun juga menyarankan Thomas untuk meminta bantuan Spider-Man dalam upaya tersebut. Sebagai anggota suku yang patuh, Thomas melaksanakan perintah itu. Dalam wujud Puma, dengan dipandu Spider-Man, dia melakukan pencarian hingga tiba di atap suatu gedung. Diduga, di dalam gedung itulah ada Beyonder. Di luar dugaan Puma, justru Beyonder lah yang lebih dulu memergokinya. Beyonder tiba-tiba muncul di dekatnya. Puma memiliki indera super. Kini saking besarnya kekuatan Beyonder, kehadirannya saja membuat segala indera Puma nyaris kewalahan. Beyonder sendiri membaca pikiran Puma. Beyonder lalu mengakui bahwa Puma merupakan makhluk yang unik dan berbeda dari berbagai makhluk lainnya di bumi. Beyonder bisa pula mengetahui tujuan Puma, maka dia bilang Puma hanya buang-buang waktu saja. Ujung-ujungnya, Beyonder dalam sekejap memindahkan Puma dari kota New York ke Tokyo. Berdasarkan isi pikiran Puma, Beyonder memang tahu Puma punya urusan bisnis di kota tersebut. Puma sendiri merasa takjub pada kehebatan Beyonder. Dia pun semakin yakin bahwa Beyonder memang amat berbahaya dan harus dimatikan demi keselamatan dunia. Selanjutnya, Puma kembali ke wujud manusia. Sebagai Thomas Fireheart, dia pulang ke Amerika Serikat dan menemui lagi Peter Parker. Sesuai saran pamannya, Thomas mengajak Peter bekerja sama untuk membunuh Beyonder. Bahkan Thomas menjanjikan uang imbalan sebesar $100.000. Meskipun ditawari banyak uang, Peter sontak menolak. Dia memberitahu bahwa Beyonder sangatlah kuat dan tidak mungkin bisa dibunuh.
Selain itu, Beyonder juga pasti bisa mendengar segalanya, termasuk pembicaraan mereka. Benar saja, mendadak Beyonder muncul di dekat Peter dan Thomas. Kemunculan ini membuat mereka berdua terkejut. Dalam komik Peter Parker, The Spectacular Spider-Man issue 111, Beyonder berusaha mengubah pendirian Thomas. Dia dibantu pula oleh Peter dalam membujuk Thomas. Sayang sekali, semua upaya ini tidak berhasil. Thomas masih tetap ingin membunuh Beyonder. Ujung-ujungnya, Beyonder dan Thomas pun pergi berpisah. Sementara itu, Peter berdiskusi dengan salah satu guru Thomas yang bernama Muramasa. Dalam pembicaraan ini, Muramasa menjelaskan bahwa Peter tak bisa berbuat banyak dalam urusan antara Puma dan Beyonder. Kini Beyonder menganggap perannya adalah membantu orang lain menemukan peran mereka. Peran Puma adalah melindungi sukunya, sedangkan Beyonder merupakan potensi ancaman terbesar bagi suku tersebut. Jadi peran Puma adalah membunuh Beyonder. Dengan kata lain, kalau Beyonder ingin membantu Puma menemukan perannya, maka Beyonder harus dibunuh oleh Puma. Muramasa menjelaskan bahwa sejauh ini, Puma merupakan tantangan terberat bagi Beyonder. Puma sendiri memang sangat terobsesi pada misi menghabisi Beyonder. Kepada Peter, Muramasa mengungkapkan bahwa Beyonder harus menjadi utuh dan mendapat pemenuhan keinginan, bahkan meskipun keutuhan itu adalah kematian. Dilema ini sesungguhnya juga disadari oleh Beyonder. Di suatu tempat, Beyonder berbicara kepada Mistress Death. Saat ini, Death sendiri sebenarnya merasa takut, sebab sebelumnya pernah dilenyapkan oleh Beyonder. Kepada Death, Beyonder bilang sepengetahuannya dirinya adalah makhluk yang terhebat. Dengan hanya berpikir saja, dia bisa melululantahkan universe. Beyonder ingin melaksanakan perannya. Dia ingin merasakan keutuhan lagi. Tetapi untuk bisa mencapainya, dia harus membantu tercapainya takdir Puma, yaitu Puma membunuhnya. Beyonder pun dilanda kebingungan. Setelah mati, para makhluk lain biasanya masuk ke Death's domain, yaitu alam kekuasaan Mistress Death. Sedangkan Beyonder tidak tahu apakah itu juga berlaku bagi makhluk sepertinya. Dia tidak tahu apa yang ada baginya setelah kematian. Pada akhirnya, Beyonder mengaku merasa takut tanpa tahu alasannya. Seusai berbicara dengan Mistress Death, Beyonder menemui Peter Parker di kantor Daily Bugle. Karena sudah diberitahu oleh Muramasa tentang dilema kematian, Peter meminta Beyonder untuk tidak meneruskannya. Peter memang tidak mau terjadi pembunuhan. Peter mengusulkan Beyonder mencari orang lain untuk dibantu perannya. Walaupun diminta seperti itu, Beyonder mengaku tak bisa melakukannya. Rasa ketidaklengkapan sangat mengganggu diri Beyonder. Dia harus mencapai pemenuhan peran. Sebenarnya, Beyonder sudah memeriksa planet bumi untuk mencari orang lainnya. Ternyata tidak ada tantangan yang lebih besar daripada Puma. Jadi Beyonder tidak bisa beralih pada orang lainnya. Beyonder bilang Puma punya kekuatan untuk menghancurkannya. Karena itu, Beyonder sudah memutuskan bahwa peran utama bagi dirinya adalah mati dibunuh Puma. Pada malam harinya, Thomas hendak melaksanakan niatnya. Dia mendapat informasi bahwa Beyonder akan berada di sebuah klub. Maka Thomas berubah ke wujud Puma dan mendatangi tempat tersebut. Benar saja, Beyonder memang ada di sana. Puma pun menghampirinya, sedangkan Beyonder sendiri menyemangati Puma untuk mencapai tujuannya. Maka Puma memperbesar ukurannya sekaligus memancarkan energi yang menimbulkan ledakan. Karena mendengar suara ledakan, Peter Parker bergegas mendatangi klub malam itu. Begitu melihat di sana ada Beyonder dan Puma, Peter berusaha memprotes. Tetapi Beyonder melarangnya ikut campur. Beyonder menjelaskan bahwa saat ini Puma telah terhubung dan selaras dengan multiverse secara amat pas. Puma telah menyatu dengan segalanya. Berkat koneksi ini, Puma mendapat kekuatan untuk membunuh Beyonder. Sekarang Puma dan Beyonder akan mencapai pemenuhan peran masing-masing melalui pembunuhan. Cerita Secret Wars 2 mungkin akan kami lanjutkan 2 tahun lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.